Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah peraturan yang dibuat di Jakarta bisa benar-benar dirasakan manfaatnya sama petani di pelosok? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas salah satu aturan main paling krusial buat pertanian Indonesia. Ini semacam cetak biru yang tujuannya buat memberdayakan petani langsung dari akarnya. Yuk kita selami bareng-bareng gimana kerangka kerja ini dirancang. Oke, jadi ini dia dokumen utamanya, Peraturan Menteri Pertanian atau biasa kita sebut Permentan nomor 67 tahun 2016. Ini bukan cuma soal pembinaan kelembagaan petani di atas kertas ya, anggap aja ini sebagai pondasi buat rumah besar para petani di seluruh Indonesia. Pertanyaannya kan jadi begini, terus apa hubungannya pasal-pasal di dokumen ini sama cangkul dan bibit di lapangan? Gimana ceritanya selembar peraturan bisa bikin panen lebih bagus dan petani lebih sejahtera? Nah, jawabannya itu ada di satu kata, persatuan. Peraturan ini tuh ngasih struktur supaya petani bisa bersatu, jadi lebih kuat dan pastinya lebih efisien. Kita akan telusuri bareng-bareng selangkah demi selangkah, mulai dari petaninya langsung sampai ke tingkat nasional. Oke, semuanya itu dimulai dari unit yang paling kecil yang jadi fondasi dari semua ini. Namanya kelompok tani. Atau yang pasti kita sering dengar, Poktan. Nah, lihat deh definisinya. Poktan itu bukan sekedar kumpul-kumpul biasa loh, ada dasarnya. Mereka ini terbentuk karena punya kesamaan, sama kepentingannya, sama jenis tanamannya, bahkan karena udah saling akrab. Tujuannya pun jelas, maju bareng-bareng. Jadi, ini bukan kelompok yang asal jadi. Kelihatan kan ciri-cirinya kuat banget? Anggotanya harus saling kenal dan percaya, tujuannya sama, dan yang paling penting nih, mereka punya rencana kerja yang jelas. Ada yang namanya Rencana Definitif Kelompok atau RDK, dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK. Ini bukti kalau Poktan itu geraknya terencana, bukan dadakan. Satu Poktan aja udah bagus, tapi kekuatan sesungguhnya itu baru muncul kalau mereka saling terhubung dan bergabung. Nah, disinilah kita masuk ke level berikutnya. Yuk, kita naik satu level lagi ke Gabungan Kelompok Tani atau Gapuktan. Kalau di sini kita ngomongin soal skala yang lebih besar dan efisiensi. Gini deh, kalau Poktan itu kerja sama di tingkat dusun atau desa, Gapoktan itu gabungan dari beberapa Poktan. Tujuannya buat ningkatin skala ekonomi. Coba bayangin, kalau mereka bersatu, beli pupuk bisa dalam jumlah super besar kan? Harganya pasti lebih murah kan? Atau pas panen, mereka bisa jual bareng-bareng buat dapat harga yang lebih bagus. Posisi tawar mereka jadi jauh lebih kuat. Diagram ini ngegambarin alurnya dengan jelas banget. Dari petani yang mungkin tadinya kerja sendiri-sendiri, mereka kumpul jadi Poktan. Terus beberapa Poktan ini gabung lagi jadi Gapoktan. Ini tuh kayak tangga pemberdayaan yang dibangun dari bawah ke atas. Keren kan? Tapi para petani ini nggak dibiarin jalan sendirian loh. Ada sistem pendukung yang perannya penting banget. Dan garda terdepannya itu adalah para penyuluh pertanian. Penyuluh ini ibaratnya jembatan. Mereka itu fasilitator yang bawa info baru, teknologi, dan bimbingan langsung ke Poktan dan Gapoktan. Jadi tugas mereka bukan cuma ngajarin, tapi benar-benar mendampingi dan memberdayakan. Dan kerja mereka itu nggak sembarangan, ada sistemnya, namanya Laku Susi. Ini akronim yang jadi panduan kerja buat setiap penyuluh di lapangan. Coba kita bedah ya, Laku Susi itu apa? LA itu latihan, biar para penyuluh ilmunya selalu update. KU itu kunjungan, artinya mereka rutin turun langsung ke lapangan buat dampingin petani. Terus Susi itu supervisi, jadi ada bimbingan juga dari senior buat mastiin semuanya lancar. Jadi ini siklus yang lengkap dan terstruktur banget. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit ya. Kita lihat gimana semua potongan puzzle ini nyambung jadi satu sistem yang lebih besar, dari desa sampai ke pemerintah pusat. Intinya adalah soal alur informasi. Apapun yang terjadi di sawah, data-data dari kelompok tani, itu semua harus bisa sampai ke meja para pembuat kebijakan. Nah, sistem ini dirancang buat mastiin hal itu terjadi. Nah, perjalanannya dimulai dari sini, di tingkat desa. Disinilah para penyuluh pertanian jadi ujung tombak, jadi mata dan telinga sistem yang ngumpulin data langsung dari lapangan. Dari desa-desa, laporan ini ngalir ke atas, ke tingkat kecamatan. Di sini, data mulai digabungin. Jadi mulai kelihatan gambaran dari wilayah yang lebih luas. Naik lagi ke jenjang berikutnya, yaitu kabupaten atau kota. Di titik ini, data yang kekumpul udah lumayan banyak. Udah bisa dipakai buat analisis tren lokal. Dari berbagai kabupaten dan kota, laporannya dikirim lagi ke tingkat provinsi.
Nah, di sini gambaran pertanian regional yang utuh mulai terbentuk. Dan inilah puncaknya, semua data dari Sabang sampai Merauke akhirnya sampai di Kementerian Pertanian. Alur informasi vertikal ini memastikan kalau setiap kebijakan yang dibuat di tingkat nasional itu dasarnya adalah kondisi nyata di lapangan. Jadi, setelah kita lihat seluruh strukturnya, dari Poktan sampai ke kementerian, pertanyaannya, kenapa sih semua ini penting banget? Jawabannya ada di sini, langsung dari pasal pertama peraturannya. Filosofinya jelas banget, dari, oleh, dan untuk petani. Jadi seluruh sistem ini dibangun bukan buat ngontrol, tapi buat memperkuat dan memperjuangkan kepentingan para petani itu sendiri. Itu poin kuncinya. Peraturan ini udah nyediain kerangkanya, semacam mesin pemberdayaan. Tapi berhasil atau enggaknya, ya tergantung gimana semua pihak menjalankannya. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Dengan fondasi sekuat ini, kira-kira akan seperti apa wajah pertanian Indonesia di masa depan? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama?